Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin. Happy Sunday untuk kalian semua. Untuk hari ini nggak usah terlalu pantauin market dulu guys, volumenya nggak ada gitu ya. Enjoy your weekend, baru balik lagi nanti besok atau lusa lah gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke beberapa berita dan data, tentunya kita bakalan bahas dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 967 billion dollar atau turun sekitar 0,5%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.044 dolar, Ethereum 1.497, BNB 278, XRP 0,33, Cardano 0,45, Solana 31, dan Dogecoin ada di urutan 10 dengan harga 0,063 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Top performernya adalah Cardano dengan kenaikan 3,73% ke 0,44 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Minggu guys, kita bakalan cek lagi kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event ekonomi penting apa yang perlu kita antisipasi lagi. Kalau untuk minggu kemarin kita udah tahu bahwa awal minggu kita expect memang volumenya kecil karena tidak ada event ekonomi penting yang bakalan dirilis. Baru akan ada lagi di weekend. Dan ternyata benar guys, kita baru melihat ada volatilitas terjadi di hari Jumat kemarin. Tidak hanya di dunia kripto tapi juga di saham. Nah, untuk minggu depan sepertinya layoutnya mirip guys, dimana kita di awal minggu masih akan melihat volume yang masih cenderung low gitu ya, masih light dan atau ringan. Baru kita akan melihat semacam volatilitas ketika nanti di tanggal 1 September. Jadi di awal bulan September nanti kita akan melihat beberapa data dari US, yaitu adalah Continuing Jobless Claim, Initial Jobless Claim, dan juga ada ISM Manufacturing PMI. Oke, ini harusnya di hari Kamis, mulai dari jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Besoknya, atau di hari Jumatnya, ini adalah highlight utamanya untuk minggu depan menurut saya, yaitu adalah event NFP atau Non-Farm Payrolls dan juga Unemployment Rate. Jadi kita bakalan ngelihat data tingkat pengangguran di Amerika Serikat di tanggal 2 September 2022. Pukul 19.30 malam, dan ini adalah highlight utamanya menurut saya. Dan kemungkinan saya bakalan adain live ya guys, kalau misalnya ada data sepenting ini. Kalau misalnya tidak berhalangan, harusnya saya bakalan adakan live. Jadi ya sedikit banyak kita bisa expect untuk awal minggu depan juga tidak banyak yang bakalan kita lihat di market. Actionnya mungkin ya hanya cenderung ranging sideways. Baru nanti di pertengahan atau mungkin udah di weekend kita baru akan start melihat volatilitas kembali terjadi. Jadi itu yang perlu kalian keep in mind untuk 7 hari ke depan. Dan yang berikutnya, ini adalah salah satu berita yang menurut saya cukup menarik ya. Sampaikan di sini, the future is here. Jadi itu adalah sebuah statement yang menurut saya cukup berani ya dari Forbes. Visa, Mastercard, and Binance are suddenly making Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, and Tether payments a reality despite price crash. Jadi memang ini ada sebuah gebrakan besar juga menurut saya guys, di mana Visa dan Mastercard bekerjasama dengan Binance untuk gitu ya membuat sebuah kartu di mana nanti kalian bisa spend cryptocurrency sekalian seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, dan USDT, dan ada beberapa yang lainnya lagi di retail-retail yang sudah support kartu Mastercard dan Visa. Kalian bisa bayangkan berapa banyak toko yang sudah support guys. Di Indonesia saja kemana-mana kalian pasti bisa pakai kartu Visa atau Mastercard untuk spend, gitu kan, untuk membeli barang yang kalian mau. Jadi kalau tidak salah ya guys, secara data ada sekitar puluhan juta retail yang sudah support Visa ataupun Mastercard di seluruh dunia. Dan ini ya sedikit banyak mungkin bisa kita kategorikan sebagai adopsi massal. Tapi tentunya sekarang belum benar-benar terlaksana, ini baru perencanaan, tetapi memang sudah ada konfirmasi gitu ya, dari CZ-nya sendiri juga ada mengatakan bahwa mereka sudah bekerjasama dengan Visa dan Mastercard.
Tapi kalau menurut saya pribadi ya guys, kalaupun misalnya saya bakalan spend cryptocurrency saya di toko-toko, misalnya saya pengen beli barang lalu saya pengen bayar pakai kripto saya, mungkin saya nggak bakalan pakai Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan ya. Paling yang saya pakai hanya stablecoin. Oke, karena ya Bitcoin, Ethereum saya anggap aset tersebut hanya untuk saya investasikan, bukan untuk saya spend ke barang-barang keperluan saya. Karena kan ya kedepannya saya merasa aset tersebut masih bisa naik secara value. Sedangkan kalau USDT, BUSD itu kan stablecoin, ya sampai kapanpun harganya bakalan 1 USD gitu kan. Mungkin itu yang saya akan pilih. Tapi menurut kalian gimana guys? Apa pendapat kalian dengan berita yang satu ini? Apakah kalian pribadi bakalan merasa fine-fine saja untuk spend Bitcoin, Ethereum kalian untuk misalnya beli sembako, beli keperluan-keperluan seperti elektronik misalnya atau apapun? Atau menurut kalian juga sama seperti saya, bakalan hanya spend stablecoin? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang berikutnya ini juga mungkin adalah salah satu hal yang membuat market beberapa hari belakangan terlihat cukup ketakutan gitu, rata-rata fear, karena adalah isu Mt. Gox rumors panic Bitcoin Twitter as Bitcoin price returns below 20k. Jadi ada isu, kalau misalnya kalian lihat di Twitter 1-2 hari belakangan guys, mungkin kalian bakalan ketemu dengan orang-orang yang membahas Mt. Gox. Katanya nih guys, ini rumor ya, bahwa Mt. Gox sudah akan mendistribusikan Bitcoin sebanyak 137.000 ke para usersnya per tanggal 28 Agustus. Yang tentunya hari ini ya, 28 Agustus. Nah, kalau misalnya benar-benar terjadi, tentunya kita sedikit banyak bisa kembali melihat market volatil. Kenapa? Ya karena bisa jadi gitu ya, sebagian dari 137.000 Bitcoin tersebut pengen jualan. Tapi menurut saya pribadi, walaupun misalnya dikasih sekaligus 137.000, saya rasa tidak akan semua gitu ya yang pengen jualan guys. Oke, mungkin hanya sebagian. Tapi itu pun ya mungkin bakalan cukup ya untuk kita melihat market kembali drop puluhan persen di Bitcoin. Gitu ya, belasan atau puluhan persen. Dan tentunya ini masih sekedar rumor ya guys. Masih sekedar rumor. Orang-orang nebak-nebak gitu ya. Antara hari ini atau besok gitu. Ada yang bilang 28 Agustus, ada yang bilang awal September, ada yang bilang pertengahan September. Nggak tahu juga yang mana yang benar gitu ya. Tapi ada beberapa tweet di Twitter yang juga menurut saya wajib kalian cek gitu, yang kalian baca. Karena gini, mindset mereka ini sama kayak saya gitu guys. Dan pertama dari Danny Devan, dia mengatakan there is so much false information floating around Twitter, so let's clear something up. Mt. Gox isn't releasing all 137,000 Bitcoin tomorrow. It's starting the repayment process tomorrow, so creditors will begin to receive their Bitcoin. The entire process will take months. Jadi ini yang menurut saya lebih make sense gitu guys. Bahwa harusnya dia nggak rilis sekaligus 137.000 Bitcoin. Oke, harusnya ada prosesnya gitu. Mereka juga nggak mau tentunya market tiba-tiba dump sangat parah karena mereka distribusikan sekaligus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga, dari Rager ini juga mungkin bisa mengubah mindset kalian gitu ya. Mt. Gox release probably creating more fear than needed. 140k Bitcoin equals $2.8 billion. Bitcoin daily trade volume 20 billion to 30 billion. These Bitcoin aren't going to be all sold at once. Artinya dia mengatakan bahwa kejadian Mt. Gox ini sepertinya menciptakan ketakutan lebih dari yang dibutuhkan. Oke, 140.000 Bitcoin itu kurang lebih 2,8 billion dollar atau 2,8 miliar dolar kalau dijadikan value USD. Dan perharinya secara daily Bitcoin itu di-trade sebesar 20 sampai 30 miliar dolar. Oke, jadi kalaupun misalnya dijual sekaligus 2,8 miliar dolar, itu harusnya bisa diserap oleh market, oke, dalam keadaan yang tidak terlalu parah. Kalaupun dijual sekaligus semuanya gitu ya, harusnya market kalaupun drop ya, nggak bakalan separah yang orang-orang kira gitu. Itu yang pengen disampaikan oleh Rager. Dan saya pribadi juga setuju gitu. Daily trading volume Bitcoin saja, orang jual beli itu ada sekitar 20-30 miliar dolar per harinya. Oke, kalau ada yang sekaligus menjual 2,8 miliar dolar, ya kalaupun misalnya kita langsung melihat tiba-tiba dijual semuanya dan drop, harusnya market bisa tiba-tiba lagi start untuk recover ke atas. Karena mungkin itu bisa dijadikan
orang-orang peluang untuk menyerok lebih murah. Terlebih lagi, belum tentu dari 140.000 tersebut semuanya pengen menjual. Bisa jadi hanya 50%, 60%, sisanya masih mau hold. Nah, impact-nya kalau seperti itu ya lebih kecil lagi. Artinya kalau misalnya setengahnya nih, berarti cuma 1,4 billion dollar. Ya, impact-nya ke market bakalan lebih kecil lagi. Ya, kalaupun terjadi di weekend, ya mungkin impact-nya bakalan lebih besar ya guys. Kalau di weekend seperti di hari Minggu ini, ya mungkin drop-nya bakalan lebih parah karena volume masih light atau low banget volumenya. Tapi kalau misalnya udah di weekdays, mungkin di Senin, Selasa, atau Rabu, harusnya nggak akan ada drop yang terlalu parah, walaupun Mt. Gox memang udah distribusi semuanya. Tapi harusnya nggak semuanya gitu ya. Dan ya, menurut kalian gimana guys? Apakah hari ini akan ada rilis Mt. Gox-nya? Ataukah menurut kalian belum saatnya? Boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke chartnya guys, untuk kalian-kalian yang kemarin belum sempat untuk mendaftar di BingX, masih ada kesempatan. Kalau misalnya kalian ingin mendaftar, kalian bisa menggunakan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga jutaan rupiah. Dan di BingX, kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang menurut saya sangat menarik. Di sini salah satu platform di mana para copy tradernya itu paling banyak guys. Oke, kalian bisa cek dan udah pernah saya bahas di video beberapa hari yang lalu. Selain itu, kalian juga diperbolehkan untuk menggunakan fitur grid trading. Kalian juga bisa trading spot maupun market. Dan kalian juga bisa memanfaatkan berbagai fitur lainnya yang ada di sini. Kalau misalnya kalian pengen belajar, di sini juga ada akademinya. Dan tentunya ada berbagai bonus menarik ketika kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Selain itu, jangan sampai lupa juga kemarin-kemarin yang sudah mendapatkan bonus trading Rp750.000, jangan lupa dipakai untuk trading. Percuma kalau kalian dikasih trading bonus tapi nggak dipakai untuk trading, mubazir. Gitu ya. So, silakan yang belum sempat mendaftar, kalian bisa mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua guys. Dan sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. So far kita melihat weekly chart sepertinya memang akan closing dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan guys. Oke. Dan kalau misalnya kita closing dalam keadaan seperti ini, tentunya kita belum mendapatkan bukti sama sekali bahwa ada buying pressure yang tercipta. Alias sepertinya market atau para buyers itu belum pengen untuk masuk nih guys. Belum berminat gitu pada intinya. Alias sellers lebih dominan. Nah, kalau kita melihat closing candle dalam keadaan seperti ini, ya mungkin bisa jadi ya, chance-nya lebih tinggi lagi bahwa kita sudah menyelesaikan relief rally kali ini dan kita kemungkinan akan membuat lower low baru. Sekali lagi, tambahan terakhirnya di weekly chart adalah di sekitaran area 19.000 di sini. Oke. Menurut saya pribadi, ya at least kita akan mendapatkan sedikit bounce lah gitu guys ya. Kalau misalnya nanti kita melihat minggu depan, katakanlah kita revisit ke area 19.000, harusnya kita akan mendapatkan semacam bounce dari sini. Oke, walaupun bounce-nya itu mungkin bukan untuk reversal seperti ini, tapi hanya untuk semacam konsolidasi sebelum pada akhirnya kita kembali drop dan menuju ke lower low yang baru. Itu adalah sedikit banyak outlook yang saya bisa lihat di weekly chart untuk sekarang. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 4 hour, sama aja guys. Untuk sementara, karena volumenya juga masih kecil banget, gitu ya, tidak ada yang bisa dilakukan untuk sekarang. Saya juga pribadi masih hanya maintain posisi saya di Ethereum kemarin, dan untuk sekarang saya belum melakukan apapun gitu ya. Saya hanya masih, yang saya lakukan kemarin hanya satu aja, menggeser stop loss saya ke arah entry. Sudah, gitu ya. Dan beberapa hal yang perlu kalian keep in mind adalah bahwa kalau di 4 hour chart, kita ada melihat sedikit indikasi terciptanya bullish divergence di sini. Kita membentuk lower low, tapi di indikatornya membentuk higher low. Jadi sedikit banyak akan sangat make sense gitu ya, kalau kita juga melihat ada semacam retracement ke atas dari sini. Terlebih lagi di indikator RSI juga memang kita udah masuk ke ranah oversold. Oke, jadi akan sangat make sense kalau dari sini kita mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu. Sebelum pada akhirnya kalau memang kita masih pengen drop, ya kita baru drop dari sana. Lalu area yang bakalan divisit di mana gitu kan? Mungkin kita bisa cek di 1 hour chart. Juga sama nih guys. Kalian juga bisa melihat di sini kita constantly membuat lower low, tapi di indikatornya kita udah starting building higher low. Yang pada intinya juga adalah menunjukkan bullish divergence. Jadi untuk sementara, yang bisa saya expect untuk short term adalah
saya mungkin melihat dia bisa membuat satu lagi drop seperti ini, kemudian kita up, dan kita mungkin akan revisit ke sekitaran area 20.700-an sampai 800-an. Ini adalah area yang mungkin bisa dituju. Kenapa di area ini? Kita hapus dulu. Ops, di 1 hour chart. Oke. Kenapa di area 27.800 sampai 27.700? Karena sebelumnya di sini merupakan area supportnya 20.800 sampai 700. Oke. Ketika kita break, ini menjadi area resistance, dan sekarang kita sepertinya bisa kembali untuk revisit lagi ke area tersebut karena ada beberapa hal yang tadi kita sebutkan seperti bullish divergence di 1 hour chart maupun 4 hour chart, dan juga kita udah melihat areanya oversold di 4 hour chart. Terlebih lagi kalau kalian tarik misalnya di sini, ini sebelumnya juga memang merupakan area yang sangat key gitu guys. Oke, jadi akan sangat make sense gitu ya kalau misalnya kita kembali revisit ke area sana, dan baru dari sana kita harus lihat apakah kenaikannya dalam bentuk corrective move. Kalau corrective move seperti ini, maka cenderung ini hanya untuk koreksi ke atas dan kita akan kembali membentuk lower high dan lower low baru. Oke, jadi ini adalah sedikit banyak yang bisa saya lihat untuk short term guys. Pertanyaannya apakah di 15 minute chart gitu ya, apakah udah siap gitu guys? Kalau untuk sekarang tentunya yang bisa kita lihat di 15 minute chart ini masih cenderung mirip seperti bearish flag. Jadi saya masih bisa melihat dia drop sekali lagi kemungkinan guys. Untuk menjemput mungkin stop loss yang berada di bawah area di sini. Baru dari sana kita akan mendapatkan semacam pullback dan menuju ke tadi area yang kita sebutkan di sekitar 20.700 sampai 20.800. Baru dari sana kita harus lihat lagi apakah kenaikan yang terjadi di sini itu sangat impulsif, oke, dan mampu break di atas 20.700 sampai 800, maka ini beda cerita lagi, berarti kita akan move higher lagi, mungkin menuju ke next area major resistance. Tapi kalau kita naiknya dalam bentuk yang sangat korektif, maka ini kemungkinan adalah akhir dari pullback-nya dan kita akan kembali start untuk drop berikutnya ke bawah, gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.